koleksi Mas Enda tuh ada di rumah semua ya? Di rumah. Sementara yang di sini apa nih? Ini koleksi Mas Wingli sama Mas Indra. Kalau koleksi yang di sini dia posisinya terbalik ya, ke atas semua Iya, ya? posisinya terbalik ke atas semua Mas Unji. Merana. Sama seperti orang-orang yang di sini. Merana cupangnya. Merana cupangnya. Merana ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang aku sudah sama partner, sahabat dan tim kerja daripada Ungu Band, yaitu dan hitsmaker juga Mas Enda Ungu. Sudah agak. Ya, mohon maaf ya karena ini udah jam berapa? Jam berapa nih, Ci? Jam 12 malam. 12 siang. Oh, 12 siang. Tapi aku habis minum-minum tadi Mas Enda. Iya. Jadi ya terpengaruh lah. Oke. Kalau di sini adegannya semuanya tanpa sensor. Mas Enda, kan ini masa-masa bahagia nih ya. Pandemi. Lagi pandemi terus bahagia. Aku tuh lihat Mas Enda rajin di medsos, bahkan di YouTube juga ya, mengunggah rata-rata mengenai cupang, ikan cupang. Itu boleh diceritain nggak Mas Enda? Lagi hobi baru kah atau pengen dimasak, dimakan apa gimana? Enggak ya? Jadi sebenarnya perlu diketahui bahwa sebenarnya gue emang doyan miara cupang itu ya, maksudnya akuarium, aquascape, maksudnya apa beserta isinya kayak tumbuhan yang tumbuh di dalam membangun akuarium gitu ya? Iya benar. Jadi sebenarnya gue udah lama piara cupang Mas Unci. Udah lama ya? Udah lama. Soalnya aku lihat gini loh Mas Enda. Iya. Mas Enda tuh hobinya banyak gitu. Beberapa tahun yang lalu sempat hobi mengkoleksi burung, lalu batu. Batu kan, burung, terus ke wanita enggak ya? Oh, jangan kalau itu Mas Unci, ya, bahaya. Bahaya kalau itu. Terakhir cupang ini. Apa? Cupang. Iya. Sebenarnya koleksi cupang gue tuh udah berjalan dari tahun lalu. Dari orang-orang belum suka piara cupang, gue suka piara karena gue suka piara apa aja Mas Unci, kecuali yang wanita itu tadi aja. Wanita gue cuma yang cukup di rumah aja Mas Unci. Ikan-ikan ya, akuarium ya, sempat juga. Iya, sempat akuarium gitu ya. Bangun akuarium gitu. Gue seneng banget sama yang namanya ikan gitu. Jadi ya cupang kebetulan sekarang lagi hits banget. Mungkin orang-orang lagi di rumah, lagi gabut nggak ngapa-ngapain. Jadi mereka memilih untuk nanam kembang, piara cupang. Cari hobi lah. Iya, cari hobi. Kalau gue sih sebenarnya udah dari dulu Mas Haji, cuman sekarang ini kan mungkin gue kan ada promo gratis di Instagram gue, maksudnya Instagram gue kasih free sekarang, maksudnya orang-orang nggak usah bayar buat gue promo, ya gue bantu-bantu lah Mas Unci. Buat para UMKM yang sedang merintis usaha, kecuali dia perusahaan gede. Kalau perusahaan gede ya mohon tahu diri lah. Iya, mohon tahu diri lah, bayar Tapi kalau masih berusaha, iya benar. Kalau kita berjuang bareng gitu. Iya, kalau UMKM kayak unit UMKM itu apa sih kepanjangannya? UMKM itu uang makan. Salah Mas Uci, itu kita. Itu kita. UMKM itu suara hati. Iya, usaha masyarakat kecil menengah. Oh, kira uang makan keseharian kayak. Itu kita. Kalau uang makan keseharian itu Ungu. Guys. Jadi gua bikin gratis Instagram gue semenjak udah lama sih, semenjak Covid ini berdengung. Wabah Covid ini berdengung dan kita kehilangan pekerjaan banyak. Bukan cuma kita loh Mas Onci kehilangan pekerjaan. Kita kehilangan pekerjaan tapi ada yang lebih susah lagi dari kita. Lo bayangkan aja, maksudnya sekelas kita aja susah gitu loh. Kita termasuk pekerja lapangan gitu. Iya, benar susah banget. Intinya dapat rezeki itu dari bekerja. Iya, manggung. Pokoknya hitungan lapangan. Keluar kota dan lain-lain. Sekarang kan kita nggak bisa keluar kota. Iya, jangan dulu. Terus manggung juga nggak bisa Mas Unci. Jadi mau benar-benar kehilangan rezeki. Tapi
Sebenarnya ada yang lebih susah dari kita, Mas Unci, kayak orang-orang yang baru merintis usaha. Lu bayangkan aja, setiap usaha kecil itu untungnya nggak banyak, Mas Unci. Untungnya tuh dikit banget. Terus habis itu lu harus mengeluarkan uang untuk produksi ya. Kita tahu lah bagaimana cara kita berdua memproduksi segala sesuatu, kan butuh dana produksi kan. Butuh dana, iya. butuh usaha, tenaga. Nah, itu. Editor, nggak tidur juga. Nah itu, makanya gue dalam hal ini gue mempermudah itu. Gue nggak tahu apa yang akan bisa gue kasih buat masyarakat. Jadi gue ngasih gratisin Instagram gue ya. Followers gue nggak seberapa sih, cuman yang penting lumayan, mudah-mudahan insya Allah bisa membantu. Nah semenjak gue bikin gratis itu, nih breeder cupang ini kan lagi mau wabah, Mas Unci. Breeder ini peternak cupang. Dan lumayan loh ternak cupang itu, Mas Unci. Lu bayangkan aja ternak cupang itu, kita nganggap remeh gitu peternak cupang. Lu tahu nggak penghasilan mereka tuh sehari bisa 4 juta, paling minim 2 juta satu hari. Minim 2 juta sehari. 2 juta sehari bro, buat ternak cupang itu. Lu bayangkan aja bagaimana nggak mewabah nih peternak cupang ini, mewabah. Dan pada akhirnya kan mereka memanfaatkan gue yang suka ikan untuk bekerja sama. Iya, bekerja sama dan promo gratis gitu loh. Ya gue senang aja sih. Sebenarnya gue juga bilang lu nggak perlu kirim gue ikan, gue juga bisa promoin, misalnya gue capture juga gitu, bisa aja. Cuman mereka tetap mungkin rasa berterima kasih, mereka kirim ikan. Jadinya akhirnya ikan gue banyak banget, Mas Unci sekarang. Dan gue bingung ngempaninnya gimana. Gue aja buat pribadi gue susah ngempaninnya. Terus gue juga harus plus ngempanin ikan gitu loh. Banyak banget, ada sekitar lebih dari 300, Mas Unci. Beliau ini memang pecinta ikan dan apapun itu kalau udah menjadi hobi, beliau ini lakukan dengan tekun gitu loh. Jadi ikan-ikannya hidup dengan sehat, akuariumnya bersih. Orangnya nggak sehat. Mental kita nggak sehat. Mental kita mulai menjadi nggak waras. Enggak lah. Tapi kan ada hobi kayak gitu buat kita teralihkan gitu loh. Kita jadi senang melakukan sesuatu. Stres kita teralihkan ke ikan, ikan. Alhamdulillah Mas Enda. Benar. Dan dengan adanya hal-hal positif seperti itu ternyata membawa kita ke melihat cahaya di antara kegelapan. Itu dia. Ya kan? Fungsinya sebenarnya ada kata-kata gini, Mas Unci. Hidup akan memberikan kita jalan gelap biar kita bisa melihat yang terang. Ya kan? Kalau hidup hanya memberikan kita terang saja, kita akan silau. Iya, silau, bro. Silau, men. Kita nggak tahu arah. Kita nggak tahu terang semuanya, dan kita silau. Emang bener, nggak tahu arah. Mana aja. Jadi kita perlu kegelapan biar kita bisa melihat cahaya itu. Kita perlu neraka untuk tahu apa nikmatnya surga. Apa nikmatnya surga, itu dia. Itu dia. Jadi alasan Mas Enda untuk melihara cupang adalah untuk apa ya? Seneng aja. Seneng ya. Seneng, di samping gue merah cupang ya gue bantu para petani cupang ini. Karena kan di rumah gue banyak nih, Mas Unci. Ada sekitar 300 cupang yang cupang ini kayak ikan betta fish ini yang lumayan top grade. Kan dia ada grade-grade-nya, Mas Unci. Ada top, ada yang biasa-biasa. ABC, CBA. Kayak gitulah. Nah di rumah gue ini pasti top grade semua, dan biasanya gue suka pinjemin ke petani-petani, Mas Unci. Laki sama perempuannya gue pinjamin ke petani, anaknya mereka ambil. Menikah? Iya, menikah, punya anak, anaknya mereka ambil, bapak ibunya balikin ke gue. Biasa gue suka kayak gitu, karena yang susah untuk petani cupang ini adalah membeli bibit yang bagus. Karena kan cupang itu kan dia turunan dari bapak ibu. Kalau bapak ibu bagus, pasti anaknya juga bagus, nggak akan mungkin. Nah, untuk membeli bapak ibu ini, kita harus mengeluarkan kocek ya minimal sekitar 1 juta 2 juta, Mas Unci, untuk membeli kayak gitu. Dan itu kan nggak kuat mereka. Jadi makanya gue ngasih gratis bapak sama ibu yang bagus, bawa aja. Lu pilih aja di rumah gue apa aja yang lu suka, lu bawa. And then kalau udah ada anaknya, lu balikin ke gue bapak ibunya. Gitu loh. Sebuah niat yang baik untuk usaha yang benar, menjadi sebuah rezeki yang baik untuk masa-masa seperti ini. Amin. Ya, sebuah cerita yang sangat menggugah nurani kita masing-masing, bahwa memang sebenarnya kita tuh nggak mati-mati amat. Iya benar.
Ya terbukti lah dari kawan-kawan kita sebelah sini nggak ada yang mati gitu. Pas hidup aja. Gue nunggu kapan dikuburin. Koleksi Mas Enda tuh ada di rumah semua ya? Di rumah. Sementara yang di sini apa nih? Ini koleksi Mas Wingli sama Mas Indra. Kalau koleksi yang di sini dia posisinya terbalik ya, ke atas semua ya? Iya, posisinya terbalik ke atas semua Mas Unci. Merana. Sama seperti orang-orang yang di sini. Merana cupangnya. Merana. Ya? Iya Mas Unci, bener. Batin gue sengsara. Iya, sengsara. Katanya aduh tuan gue sengsara, gimana gue gitu loh. Memang untuk mengurus sesuatu itu memang dibutuhkan sebuah hasrat. Iya benar. Kenikmatan iya, untuk bener. kita mengurus itu. Benar. Kalau nggak ya setengah-setengah hasilnya mungkin. Iya benar. Ya terbukti yang Mas Enda aku belum sempet sih ke rumah Mas Enda untuk ngecek-ngecek. Jangan sampai dulu ke rumah gue, karena Kelapa Gading bro. Kelapa Gading ya. Saya takut nyasar di area-area. Itu dia maksud gue. Lu nyasar ntar di area-area yang lain. Cukup sekian ya, terima kasih untuk masalah cupang. Masalah cupang kita tutup di sini Mas Enda. Kita lanjut lagi ya ke perihal berikutnya. Oke, apa itu? Aku tuh sempat dengar, bukan sempat dengar sih, kita kan satu band. Mas Enda tuh kan sempat berminat dengan perpolitikan. Sempat berminat juga untuk mengajukan diri menjadi abdi negara. Abdi kota dalam hal ini adalah Manado. Menjadi Ini air putih guys. Air putih. Oh Mas Onci kopi, gua air putih. Nganggur merah, sedia kopi. Sempat kan ya pengen masuk ke dunia perpolitikan. Apakah aku pengen nanya, apakah itu menjadi sebuah hasrat untuk Mas Enda atau ada cerita lain yang membuat Mas Enda merasa ingin mencoba gitu? Oke. Jadi sebenarnya perlu diketahui bersama bahwa hidup gue ini kayak gue menjalani segala sesuatu itu dalam hitungan Mas Unci. Jadi target 100 gue mati. 100 gue mati. Itu prinsip gue dari zaman gue mulai kenal dunia gitu. Jadi dalam hitungan 100 gue mati. Nah gue ada di hitungan 70 sekarang Mas Unci. Gue ada di hitungan 70 dan gue merasa bahwa gue harus memenuhi target dalam hidup gue ini. Apa nih 70 ini harus gimana gitu loh. Kayak gue main musik, kayak Mas Onci aja gitu loh. Kayak Mas Onci ini kan gue lihat di TV dulu zaman gue di kampung. Aduh gila ya, ini anak-anak masih SMA tapi udah gila gini ya, rambutnya warna-warni. Bandnya saya dipecat Mas. Oh lu dipecat? Tolong jangan situ, langsung ke area lain. Oke. Maksudnya gue ngeliat Mas Onci ini kan dari TV. Gue ngeliat gila ya, kapan gue bisa begini, dan ternyata hidup ini Tuhan yang meng-create-nya ya. Hidup ini memberikan waktu untuk gue bersama Mas Onci gitu loh. Ya gue merasa bahwa ini target yang ini target dalam hidup gue gitu loh. Sama aja kayak pada akhirnya di saat gue bersama Mas Onci, gue bersama Mas Pasya, gue bersama Mas Maki, Mas Roman, terus akhirnya kita ada di on the top. Ya lu tau lah bagaimana kita di top-topnya. Nggak usah kita ceritain di sini karena mereka nggak akan kuat mendengarnya. Banyak cerita. Non-stop, tanpa rem, jangan. Iya benar. Ya yang perlu lu ketahui bersama bahwa kita ada di era terbaik untuk dari segi pendapatan ya. Era terbaik musik Indonesia. Kita ada lahir di zaman era ringback-tone dan lain-lain. Bagus, ringback-tone bagus. Penjualan CD, kaset bagus. Penjualan CD dan kaset loh ya, bukan CD doang, CD dan kaset bagus. TV merajai. Manggung nggak pernah. Iklan apa coba yang ungu nggak pernah? Iklan pada zaman itu. Lalu panggung nonstop. Gue ingat waktu itu Mas Onci fotonya di Semanggi itu tuh lebih gede dari calon presiden bro. Iya tuh artis-artis yang menjadi nyalonin presiden itu lebih gede dari fotonya Mas Onci. Saya no komen soal itu ya. Itu terserah, itu hasrat ya. Beneran Ci. Iya. Jadi zaman itu loh ya. Yang penting jangan larang saya minum ya. Apa? Lu terus di sepanjang tol Mas Onci semua yang ini kita. Oh kita. Ya. Kan tapi kita sendiri-sendiri kalau di tol. Ya, aku sama Mas Maki. Iya, aku sama Mas Maki. Mas Ena sama Mas Roman kan. Gua sama Pasya. Oh, Mas Ena sama Pasya. Iya. Mas Roman kayaknya nggak dipakai. Nggak ada dia nggak dipakai. Dipakai ada.
Oh tapi ini di ujung tol Ci, yang di Cilincing, yang belum jadi itu. Iya. Ada Mas Enda. Iya ada. Aku sering lihat kok. Dia sendiri Ci. Itu yang sendiri. Enggak, sama gue yang gini. Sama gue yang Jos. Ada tuh beberapa foto tuh. Iya, yang masih pada saat itu memang minum dikit Jos. Semua era zaman itu semuanya jalan ya. Ringback, CD, kaset, lalu radio, lalu TV, dan iklan pun rokok pun masih bisa waktu itu. Rokok masih bisa waktu itu. Ngadain tour waktu itu ya. Tour panjang. Ya alhamdulillah waktu itu memang kita benar-benar lagi dalam keadaan on the top kan. On the top. Kayak kata Mas Enda benar-benar. Dan gue merasa bahwa ini maksudnya gue lanjut lagi bahwa gue merasa bahwa itu pencapaian dalam hidup gue, apa yang belum gue lakukan. Nah, gue melihat bahwa politik ini apabila kita mempergunakan politik secara benar, maksudnya hasrat berpolitik kita secara benar, karena in prinsip berpolitik itu sebenarnya bukan buat diri kita sendiri. Bagaimana omongan kita bisa menolong orang banyak, itu loh, itu sebenarnya politik itu. Cuman ya sekarang ya itu murninya itu bahwa setiap ucapan kita di depan umum yang, karena politik ini kan masalah digit Mas Onci, masalah hitungan. Jadi setiap kita ngomong yang tadinya cuma 10 orang yang suka sama kita, ini kasarnya gue jelasin ke yang nonton ini, tadinya orang cuma suka sama gue 10, tapi di saat gue muncul di panggung masyarakat dengan omongan gue, entah benar atau nggak benar atau cuma bluff, itu tergantung dari kita yang berdiri di panggung itu. Gue menambah 20 orang yang menyukai gue. Nah, di saat gue mempunyai 20 orang, 30 orang, 40 orang, nah gue bisa bekerja untuk mereka, untuk memajukan hidup mereka gitu loh. Nah, gue merasa bahwa politik itu adalah jalan bagaimana hidup gue bisa berguna buat orang banyak. Gue tidak harus berguna untuk orang-orang di rumah aja, untuk Buni, untuk Zara, Abel sama Alia, atau untuk orang tua sama adik-adik gue. Gue merasa bahwa hidup gue harus lebih berguna untuk orang banyak gitu loh. Entah kayak sampai kapan, sama kayak dulu gue inget banget untuk lo semua. Gue inget banget bahwa Mas Onci pernah bilang bahwa di saat gue mati gue mau ditanam di bawah pohon biar semua badan-badan gue ini nih berguna untuk menghidupi pohon ini. Itu bagus banget bro. Ternyata pas gue dikubur di pohon itu mati juga tuh pohon. Iya karena banyak racun di badan lu. Racun semua ini. Aduh kata pohon. Banyak racun di badannya Mas Onci. Nah gue merasa bahwa itulah hidup kayak begitu bro. Jadi harus berguna untuk orang banyak. Itu makanya gue tertarik. Tapi kan sebenarnya ketertarikan gue terhadap politik tidak untuk mengorbankan yang lain-lain juga ya. Gue juga memikirkan banyak hal, maksudnya tidak hanya, maksudnya gue membawa politik ini untuk kepentingan orang banyak. Jangan sampai di saat gue berpolitik gue mengorbankan orang banyak juga untuk hasrat politik. Pokoknya aku tahu Mas Enda ini dari pertama aku kenal. Mas Enda ini memang murni orang. Sofa ini emang robek gini. Emang robek begitu. Ini kalau nggak robek bukan sofa ini. Sama seperti Mas Enda atau aku kalau nggak robek DP hati atau sifat, bukan aku, bukan Mas Enda. Ini adalah sebuah kampret sih, apa gimana ya? Iya, ini yang robekin dia nih. Sebuah kenyataan yang apa? Ya, aku sih udah kenal sama Mas Enda udah lama. Beliau ini memang orangnya apa adanya. Bukan apa daya. Apa adanya. Jadi memang beliau ini kalau punya sesuatu yang salah ya beliau akan merasa bersalah. Kalau misalnya punya sesuatu yang benar, beliau akan teriak paling kencang gitu loh. Sampai saat ini Mas Enda akhirnya ini kan Desember nanti udah tutup ya semuanya. Akhirnya stop ya untuk politik. Yeah. Sementara ini. Iya. Jadi sebenarnya kayak gini Mas Onci. Tadinya emang kemarin kan sebelum Covid ini kan gue menggebu-gebu untuk berpolitik. Tapi gue berpikir bahwa kayak gini Mas Onci. Kalau nggak Covid, saudara-saudara yang di Jakarta ini tidak membutuhkan gue karena bisa berjalan sendiri. Tetapi di saat gua di saat Covid kayak gini semua membutuhkan maksudnya tim ungu yang aslinya yang menghidupi, kan kita ada banyak Mas Onci. Jadi ada gue, ada yang lain-lain yang hidup di base camp ini gitu loh, yang menggantungkan harapan ke gue gitu loh. Nah, gue berpikir bahwa di saat gue nggak ada
Terus pasukan gue membutuhkan gue, alangkah egoisnya gue. Sementara gue ada di tempat lain yang memikirkan diri sendiri gue gitu loh. Karir politik gue naik. Pertanyaan kayak gini aja, simple. Di saat gue terpilih nanti, apakah gue bisa menyanggupi semua permintaan masyarakat Manado? Nggak mungkin Mas Onci. Itu bluff gue aja gitu loh. Oh gue akan, misalnya gue akan membangun jembatan. Di mana? Ya nggak ada kali di sini Mas Onci. Masa gue mau bangun jembatan nggak ada kali? Ya sudah, gue bangun juga kalinya gitu loh. Nah itu bahasa politikus Mas Onci gitu loh. Nah gue nggak mau kayak gitu. Gue tahu bahwa di Jakarta ada pasukan gue, ada orang-orang yang mendukung gue dari bawah. Dulu ada orang-orang ini yang mendukung gue sampai gue ada di ujung puncak Mas Onci. Jadi di saat pasukan gue ini gue rasa mungkin pasukan yang di bawah gue ini nggak pernah ngeluh bahwa mereka butuh gue, tapi gue tahu suatu saat mereka akan butuh gue. Nah, gue nggak mau mengutamakan kepentingan gue untuk cita-cita gue, untuk kesenangan keluarga gue, skup kecil gue gitu loh. Gue lebih berpikir orang-orang yang mengangkat gue dari bawah, kayak misalnya contohnya kayak yang tadi yang ngerusakin sofa ini juga dia ngebantu gue dari dulu, Dede gitu misalnya. Terus yang lain-lain ya, gue merasa bahwa mereka sangat membutuhkan gue di sini. Jadi gue sudahlah, politik mah bisa kapan aja. Maksudnya tanpa kita harus jadi pemimpin. Gue udah bilang kok sama masyarakat Manado, tanpa kita harus jadi pemimpin, tanpa kita harus jadi gubernur atau apapun itulah. Untuk membangun kota Manado nggak perlu jadi kayak begitu. Jadi gue di sini aja dulu, gue temenin mereka sampai mungkin COVID ini udah lewat, nanti udah apa segala macam, baru kita berusaha bersama lagi untuk siapa tahu ya nanti 2024 atau 2025 masih umur panjang, amin, masih bisa mungkin di sini lagi nggak butuh gue, bukan nggak butuh gue, ya udah gue nyalonin di sana dulu, kayak gitu Mas Unci. Yeah. Makasih banyak Mas Enda. Ini sebuah cerita yang mungkin di luar, outside daripada teman-teman tahu. Mas Enda, apa dalam pikiran Mas Enda sejauh ini? Pilihan-pilihan apa yang akhirnya membuat Mas Enda mau ke politik dan akhirnya memutuskan untuk apa pilihan terakhirnya gitu loh? Adalah sebuah sebuah nurani yang jujur, nurani yang bercerita, dan menjadi contoh yang paling sebenar-benarnya untuk bukan sekedar teman-teman yang ada di Jakarta atau di lingkungan lain, bahkan teman-teman di Manado, bahwa memang sebenarnya yang kita butuhkan adalah nurani Mas. Iya, benar banget. Gimana rasanya kita untuk membangun sebuah Manado sendiri untuk menjadi tempat yang jauh lebih baik. Iya benar. Harus pakai hati Mas Unci. Harus pakai hati. Gua melakukan semuanya di dalam hidup gue pakai hati. Ya sama aja, dan gue meyakini emang makanya tadi ya gue tadi sempat ngobrol sama Mas Onci. Apa yang kita lalui ini adalah berat memang. Tetapi suatu saat gue percaya dan gue yakin bahwa masyarakat akan tahu bahwa apa yang lu, Mas Onci dan gue lakukan suatu saat akan diingat. Itu loh. Itu yang gue selalu kasih tahu ke yang muda-muda gitu loh. Dan emang nggak gampang sih Mas Onci untuk menerima itu. Karena benih yang ditanam akan butuh waktu untuk tumbuh. Keluar dari tanah buruk gitu. Jadi apa? Baik jadi apa? Nah itu, keluar dari tanah dan lain-lain, kena hujan, kena panas, untuk gede, ngeluarin daun segala macam. Itu butuh proses, nggak satu hari. Nah, ya gue merasa bahwa ya mudah-mudahan suatu saat di saat kita udah nggak ada lagi, orang akan mengenang ini sebagai bagaimana cara mereka untuk hidup, ya. Pelajaran yang kasat mata. Nah, itu dia. Luar biasa ilmu yang kita dapat hari ini, saudara-saudara. Ini sebuah cerita yang dimana beliau ini datang ke Jakarta dengan nekat, ya. Ilmu nekat ya. Datang ke Jakarta naik kapal. Naik kapal. Pada zaman itu ya semuanya ya butuh perjuangan, nggak semudah sekarang ini ya, apa-apa bisa pesan tiket lewat sini, lewat situ. Ini kan dulu harus ngantri Mas Onci. Ya, beliau ini salah satu contoh ketika kita bahwa memang usaha itu membuahkan hasil. Benih yang kita tanam akan menghasilkan sesuatu. Jadi buat teman-teman yang mendengarkan ini, ya semoga kalian dapat pelajaran yang terbaik dari cerita-cerita ini. Amin. Di segmen berikutnya kita akan menuju ke games ini yang udah disiapkan.
Ya semoga kita ready secara nurani dan hakiki dan apa sih. Standby aja. Oke, Mas Anda sudah masuk ke bagian-bagian yang ada kecap nih gue lihat. Ala-ala. Jadi di sini adalah sebuah hukuman. Apa nih maksudnya? Oli, kecap? Oli ini oli. Oli mobil. Oli, ya. Oli yang kita temu-temu di antara aspal banget. Ampun. Tapi sesuai prosedur tetap ya. Jadi satu ini punya Mas Enda. Iya. Ya. Oh iya, kita tetap patuh ya. Harus patuh Mas Enda. Iya, ini emergency ini keadaannya. Emergency. Meskipun saya merasa agak demam dan sakit. Tuhan. Bercanda. Baiklah, kita akan mulai. Jadi yang kalah akan ada 3 sesi. Misalnya aku salah nih nyebut sebuah kata yang berlibat, kalimat yang berlibat. Gue udah tahu gue mau coret di mana di tempat lu, tenang. Aku akan ngulang 2 kali kalimat dalam masa 5 detik. Oke. Masa 5 detik. Bila itu nggak berhasil, aku akan coret. Iya. Gue betul. Mas Enda pun berikutnya begitu. Lalu kita akan ulangi ini selama 3 kali dan akan kita cari pemenangnya. Oke. Udah tahu Di sini di mana ada kata-katanya yang akan kita undi. Kita undi, kita kocok dulu. Ya nggak tahu deh apa yang ada di dalam situ. Kita baca, ya dikasih waktu sekitar ya hafalin sebentar lah. Hafalin sebentar, habis itu kita pas udah dihitung harus disebut dengan cepat. Oke, siap ya. Kita shoot dulu Mas Anda. Siap. Yang kalah yang mulai duluan. Yang kalah yang baca duluan. Yuk. Shoot apa nih? Shoot, yuk. Jepang One paper scissors. Ya paper scissors ya. Paper scissors ya. Gini dong berarti. Berarti ada batu, ada kertas, ada gunting. Iya. Okay. Rock paper, begitu ya. Rock paper scissors, go. Ya. 1, 2, 3. Rock paper scissors, go. Batu gunting. Belum. Ini yang pelan dulu deh. Gua mau bikin lo kayak penjahat di si Unyil, bro. 1 kali coret ya. Oke. Kasih kesempatan dulu. Dudung ambilkan dandang di dinding dongdung. Ya Allah. Oke. Siapa yang mau hitung detik ya? Mas Enda hitung. Oke. Hitung ya. 2 kali ucap ya. Iya. 1, 2, 3. Dudung ambilkan dandang di dinding dongdung. Dudung ambilkan dandang di dinding dongdung. Bener lah. Kayak jadi coret guys. Gantian. Gua sekarang. Ya, undi dulu. Tadi udah ya. Hitung lagi dong. Shoot lagi rock paper scissors. Gak bisa begitu. Oh gitu. Iya, gantian. Rock paper scissors cuma 1 kali. Aku salah terus, aku yang kena terus. Iya, enggak mau. Ini seru, gantian. Oh, gue ya, sekarang ya. Aduh, gua kalah nih kayaknya. Oke, ini ya. Baca dulu. Kucing kuningku kencing di kunciku. Oke. Ya Allah. Oke, siap. Tunggu, gua belajar dulu. Kucing kuningku kencing di kunciku. Oke. 2 kali ulang? Iya. 1, 2, 3. Kucing kuningku kencing di kunci-kunciku. Kucing kuningku kencing di kunci-kunciku. Bener gue. Ini nggak seru nih. Nenek sini. 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 Sini yang muda di tengah. Iya, Dede sekarang. Ini guys, dia direktur di sini. Direktur dan maskot dan juga segala macam lo pokoknya jago tukang pel dan Oke, Dek. Ngapain gue pilih lu? Ambil yang di bawah katanya ya. Sebut ya. Baca belajar dulu dulu, pelan-pelan. belajar. Baca dulu pelan-pelan.
Baca. Nyai lagi nyanyi. Udah bisa. Bisa. Oke, ya. Ini akan diulang 2 kali. Kita hitung selama 5 detik ya. Pelan-pelan ya. Sabar. Tarik nafas dulu. Tenang, pikiran tenang ya. Semua baik-baik saja. Bau banget deh. Fokus. Bau-bau sambal kacang begini. Tenang. Iya, tenang. Kamu ready? Ready. Kamu siap? Ready. Siap. Oke, kita mulai Ready. awal ya. 1, 2, 3. Nyai lagi nyanyi, nyu sampai pipi. Astaga deh. Salah, gagal. Gue di sini. Tutup mulut lu. Aspal. Oke. Tadi apa tuh udah ya? Iya, kita bertiga main ya. Lu sini saja, jangan kemana-mana lu. Kita bertiga. Sekarang Mas Onci lagi berarti. Apalagi yang Iya. salah tetap kena dia. Apa? Saya apa dia? Jangan dia tetap. Saya yang ngerusak muka Mas Onci. Iya, jadi kita harus di sini terbukti nih. Kita bekerja buat orang Mas Onci. Harus dengan segenap hati gitu loh. Segenap hati. Iya, dia kan menyalahkan diri dia sendiri. Ya udahlah dia terima tanggungannya. Coba ngadap kamera dulu. Keren tuh. Abis tadi Freedom. Salam freedom. Abis dari tadi kita nyobain 2 kali, ya kan? Aku sama Mas Indah benar dua-duanya. Ini bahaya nih, nggak seru kalau nemu. Iya. Nggak nemu akhirnya kan. Ini keledai makan kedelai di kedai. Iya, jadi kalau Mas Onci nggak salah dia nggak dicoret kali ini. Kalau Mas Iya. Onci benar. Ya, taruh sini dulu piringnya. Jadi kalau pokoknya kalau Mas Onci salah, dia yang coret. Kalau gua salah, dia yang coret. Gitu. Dia terus ya. Dia terus. Kenapa nggak kita coret aja dari sekarang? Sekarang giliran aku berarti ya? Iya. Giliran aku. Oh, salah coret aja Mas Indah. Oke. Keledai makan kedelai di Nah, ini susah kedai. nih. Susah ini, bener sumpah. Keledai makan kedelai di kedai. Oke. Aku ready. Hitung? Jadi hitung? Pasit. 1, 2, 3. Yes. Keledai makan kedelai di kedai. Keledai makan kedelai di kedai. Salah deh. Lu Hah? Beda aja. Beda. Ke kita. Iya, punya nasibnya. Nah, gitu deh, keren deh. Coba, ngadap dulu dong kamera. Freedom. Sekarang gue. Ini yang ketiga. Ini yang ketiga. Berapa kali sih Mas Uci? Terakhir nih. Oh ini terakhir ya. Tiba-tiba si botak batuk-batuk di atas batu batak. Susah ini cuy. Tiba-tiba si botak batuk-batuk di Tiba-tiba si botak Oke. batuk di atas batu bata. atas batu bata. Yang penting kuncinya kayak gini guys, lu hafal kata-katanya. Nah, dan santai. Iya. Slow. Iya. Dan yang salah bukan kita. Iya. Jadi coret. Berarti abis gue Dede ya? Abis itu Dede terakhir ya? Dede terakhir ya. Iya, oke. Oke, aku hitung ya. Oke. Siap ya? Ya. 1, 2, 3. Tiba-tiba si botak batuk-batuk di atas batu bata. Tiba-tiba si botak batuk-batuk di atas batu bata. Berhasil. Yeay. Aman Dede. Sekarang lu menentukan nasib lu sendiri. Jreng. Enaknya bukan kita bersih ya. Jeng. Kamu pilih. Oke. Oke. Udah nggak usah belajar, langsung baca aja. Apa bacanya? Mengambilkan dandang di dinding 2 gedung. Tahun itu. Ya. Dia ada lagi hafal. Oke. Ya, apa ya? Mengambilkan dandang di dinding gedung. Yang kencang bacanya. Coba pelan-pelan. Tarik nafas dulu. Tarik nafas. Pelan. Kalau kamu udah siap, kamu tinggal bilang. Iya. Udah Siap. Ready? Ready. Ready, go. Duh. 1, 2, 3. Dudung ambilkan dandang di dudung. Salah. Mas Enda, mau coret.
Jack Sparrow. Fresco Barian. Apa? Fresco Barian. Fresco Barian. Jack Sparrow. Jack Sparrow. Pokoknya ini dari bahan yang aman ya. Iya, maksudnya. bahan yang aman. Ini- Oli. Punya kandungan aspal ya. Aman. Iya, itu terakhir dari kita. Makasih banyak Mas Andre Siap, sudah siap. membantu menjadi objek penderita di game ini. Mas Enda makasih banyak Mas Enda. Iya, sama-sama, Sudah Mas Andi. bagi-bagi ilmu-ilmu Iya. kehidupan, lalu hobinya juga. Sebenarnya banyak tadi pertanyaannya, cuman memang seru banget nih. Ini cukup panjang ceritanya. Udah bisa jadi 2 jam 3 jam nih. Amin. Semoga kita semua diberkahi kesehatan. Amin. Mas Amin. Enda, salam hangat untuk keluarga. Amin. Untuk kakak Zara, untuk adik Siap. Alia dan Abel. untuk Buni juga, mama papa di rumah, mama Rita di Manado ya. Oke. Semoga sehat semua ya. Amin. Udah dari Armanya. Amin, Kak. Terima kasih banyak ya. Siap. Semoga kita diberkahi dengan kesehatan. Penutupan dari kami hari ini, semoga semuanya happy, senang dengan konten ini. Terima kasih banyak yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa subscribe, share, lalu komen dan like dengan komen yang positif tentunya. Amin. I love you all. Peace, love, and respect. Bye. Ini. Kayak kocan San. Enggak benar deh. Kami itu berubah. Bikin San. Tutup mata lu, tutup. Nah, gitu. Nah. Oke, gila. Tutup mulut. Nah, gitu. Acet ini ya.